Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal untuk menghadapi ujian akhir. Sini sudah ada beberapa soal yang akan kita pelajari, diantaranya soal yang nomor 1, yaitu soalnya, masyarakat Papua menerima lembaran uang kertas sebesar Rp100.000 sebagai nilai tukar yang berlaku. Komoditas lembar uang tersebut dikenal sebagai A. Uang komoditas, B. Uang fiat, C. Nilai intrinsik, D. Nermani, E. Store of value. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat atau mungkin juga sudah lupa. Maka kita akan membahas apa itu uang komoditas, uang fiat, uang nilai intrinsik, nermani, dan store of value. Nah, uang komoditas adalah uang yang dipakai sebagai alat tukar, ya. Uang yang dipakai sebagai alat tukar. Sedangkan uang fiat yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik tapi bisa dipakai sebagai alat tukar. Maksudnya nilai intrinsik ini nilai intrinsik itu adalah nilai bahan uang. Nah, kalau di sini jadi uang fiat itu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsiknya tidak seberapa, tapi bisa dipakai sebagai alat tukar. Misalnya uang kertas. Uang kertas nilai intrinsiknya kecil, tapi kalau nilai tukarnya bisa lebih besar. Sedangkan nilai di sini ada yang disebut dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang berasal dari karakteristik uang yang dimiliki. Jadi nilai uang itu sama dengan nilai bahan pembuat uangnya. Contohnya misalnya uang emas. Dan yang D yaitu nermani. Nermani disebut juga quasi money. Yaitu uang dalam bentuk deposito jangka panjang atau tabungan. Jadi tabungan yang ada di bank bisa juga disebut uang kuasi atau deposito. Yang ada di bank itu bisa disebut uang kuasi. Yang ke E yaitu store of value. Store of value penyimpan nilai alat yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli masa sekarang ke masa depan. Jadi di sini jawabannya adalah A, yaitu uang 100.000 itu disebut juga uang komoditas. Jadi uang yang dipakai sebagai alat tukar. Nah, semoga kalian bisa memahaminya. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 2 ya. Diketahui fungsi permintaan yaitu 5P sama dengan 220 min QD dan fungsi penawaran adalah 3P sama dengan QS plus 20. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan ialah yang A, yaitu P sama dengan 10. Mungkin kalian masih ingat P itu adalah apa? P itu adalah price, ya, harga. Sedangkan Q yaitu adalah jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, yang B yaitu P sama dengan 10 dan Q sama dengan 10. C, P 15 dan Q sama dengan 25. D, P 20 dan Q sama dengan 110. E yaitu P30 dan Q sama dengan 70. Pembahasannya yaitu di sini untuk mengetahui harga keseimbangan
atau titik keseimbangan, atau titik keseimbangan itu disebut juga dalam istilah ekonomi adalah equilibrium. Nah, syarat keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS, yaitu jumlah barang yang diminta. Q itu adalah jumlah barang, D itu demand, yaitu permintaan. Sedangkan Q di sini adalah jumlah barang, S-nya supply, yaitu penawaran. Jadi syarat keseimbangan itu adalah jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk itu kita masukkan persamaan ini ke syarat keseimbangan ini. Nah, ini dirubah dulu persamaannya. Yang 5P sama 220 min QD. Ini dirubah persamaannya. Nah, QD ini dipindahkan ke sebelah kiri, jadi positif. Nah, sedangkan yang 5P itu pindah ke ruas sebelah kanan, yaitu jadi min 5P plus 220. Nah, sekarang yang persamaan ini, yang 3P sama dengan QS plus 20, ini juga sama, dirubah ya, 3P sama QS ditambah 20, ini juga sama, dirubah posisinya. Jadi persamaannya QS dipindahkan ke kiri. Biasanya kan kalau pindah ruas jadi min, ini juga jadi min ya harusnya. Nah, tapi di sini tidak adakan karena sama ini harusnya negatif, ini juga harus negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Ya. Jadi yang 3P ini dirubah persamaannya, yang 3P sama dengan QS ditambah 20, dirubah jadi QS, ini pindah ke sini, 3P min 20. Jadi berubah. Nah, sekarang dimasukkan persamaan ini ke dalam syarat keseimbangan ini, ya. Maka di sini min 5P ditambah 220 sama dengan 3P min 20. Nah, mungkin kalian masih ingat ya, ini ada yang masih ingat pelajaran ini kelas 10 ya. Nah, ini dipindah ruaskan ya, ini 220. Nah, yang ini negatif 20 pindah ruas jadi plus 20. Sama dengan ini yang min 5P itu pindah ruas jadi positif. Jadi 5P ditambah 3P. Maka diperoleh 220 ditambah 20 sama dengan 240. Sedangkan 5P ditambah 3P sama dengan 8P. Ya. Maka diperoleh P sama dengan 30, yaitu 240 dibagi 8. Ya. Nah, sekarang P30 ini dimasukkan ke persamaan, salah satu persamaan ya. Di sini. Ini sudah diketahui P-nya 30. Ini harganya adalah 30. Nah. Jadi di sini QS sama dengan 3P min 20. Maka Q sama dengan 3 kali 30 min 20. Maka diperoleh Q sama dengan 90 min 20. Maka hasilnya adalah Q itu adalah 70. Sehingga titik keseimbangannya diperoleh yaitu pada P30 dan Q 70. Maka jawabannya adalah E, yaitu P30 dan Q sama dengan
Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 3. Nah, tanpa menunggu kabar dari importir, eksportir telah menerima pembayaran barang ekspor setelah mengapalkan barangnya dan menyerahkan dokumen, serta menyerahkan berkas pengapalan kepada bank devisa. Cara pembayaran seperti ini dalam perdagangan dunia internasional disebut A. Telegraphic transfer, B. Bill of exchange, C. Document transfer, D. Letter of credit, dan E. Commercial paper. Nah, mungkin ada yang tahu tentang arti ini, ada juga yang tidak tahu ya di sana. Nah, sekarang kita bahas apa itu yang disebut dengan telegraphic transfer. Telegraphic transfer yaitu kiriman sejumlah uang dalam mata uang lain selain rupiah oleh bank pengirim dengan telex atau SWIFT message yang memerintahkan bank membayar untuk membayarkan jumlah tersebut kepada penerima. Yang kedua, Bill of exchange adalah suatu alat pembayaran yang berisi perintah tanpa syarat dan penerbit wesel atau drawer kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu, pay atau beneficiary, atau pihak yang ditunjukkan ya, atau order pada saat diunjukkan atau pada waktu tertentu yang akan datang sesuai dengan jenis weselnya. Dokumen transfer, apa itu dokumen transfer? Dokumen transfer adalah dokumen dalam posisi di bawah surat elektronik atau email sebagai bentuk alat transfer dokumen secara elektronik yang yang telah tersebar luas dan digunakan banyak. Sekarang letter of credit. Apa itu letter of credit? Letter of credit adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri kepada pemesan atau importir dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Yang E yaitu commercial paper. Commercial paper adalah dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pemberi investasi atau untuk pengelolaan modal kerja. Jadi yang benar adalah jawabannya yaitu D, yaitu letter of credit. Jadi letter of credit ini merupakan dokumen dalam perdagangan internasional yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Soal yang selanjutnya yaitu jika diketahui permintaan cabai hijau tercermin dalam fungsi KID sama dengan 16.000 min 25P dan fungsi penawaran dari pedagang cabai hijau adalah QS sama dengan min 4.000 ditambah 15P. Mengingat bahwa cabai hijau merupakan komoditas yang bersifat cukup penting bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah menetapkan kebijakan selling price sebesar Rp275.000 per ons. Dari informasi di atas, besarnya deadweight loss adalah
A 303.750 rupiah, B 506.250 rupiah, dan C 607.500 rupiah, D 1.012.500 rupiah, E 2.025.000 rupiah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhitungan dead weight loss dari pengaruh selling price, yaitu satu caranya yaitu menentukan keseimbangan pasar dulu, yaitu QD sama dengan QS. Berarti ini persamaan ini ya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran dimasukkan ke dalam rumus keseimbangan, yaitu 16.000 min 25P sama dengan min 4.000 ditambah 15P. Maka akan diperoleh ya seperti yang tadi nomor sebelumnya, ini dipindah ruaskan ya, pindah ruaskan. Jadi min 25P ditambah 15P ya. Jadi ini dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi min 25P min 15P sama dengan min 40P. Sedangkan ini min 4.000, ini pindah ruas ke sini. Jadi min 16.000, jadi min 4.000 min 20.000 yaitu min min 4.000 min 16.000, maka diperoleh min 20.000, sehingga diperoleh P-nya adalah 500, yaitu min 20.000 dibagi min 40.000, maka P-nya adalah sebesar 500 dan Q-nya adalah 3.500, yaitu dimasukkan ke dalam salah satu persamaan. Jadi P-nya bisa dimasukkan ke sini, ke persamaan yang fungsi permintaan, atau juga bisa masuk ke fungsi penawaran P-nya. Nah, di sini diperoleh Q-nya atau jumlah barang yang diminta dan ditawarkan adalah sebanyak 3.500 dengan harga sebesar 500. Nah, dan langkah yang kedua yaitu menentukan jumlah barang pada posisi selling price untuk supply. Jika P-nya 275 ya, ini 275 rupiah, maka QS-nya ini yang masuk yang persamaan QS ya. Maka QS atau jumlah yang ditawarkan itu berapa? Maka min 4.000 plus 15 kali P-nya yaitu 275, maka diperoleh 125 ya. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu menentukan harga pada Q sama dengan 125. Tadi P-nya 275. Maka jumlah yang ditawarkan adalah 125. Sekarang menentukan harga pada Q 125. Jadi jumlah Q-nya 125, berapa harganya sekarang? Jika Q 125, maka QD-nya diganti ini ya dengan 125. Jadi 125 sama dengan 16.000 min 25P. Ini pindah ruas jadi positif ya. Di sini negatif, pindah jadi positif. Jadi 25P sama dengan 15.875.
Jadi P-nya itu 15.875 dibagi 25, maka diperoleh P-nya 635. Nah, yang keempat yang itu menghitung DWL. Nah, DWL itu cara menghitungnya yaitu setengah 635 min 275 kali 3.500. Ya, jadi yang P ini ke sini masuk ya. Jadi setengah 635 min 275 dikali 3.500 min 125. Maka DWL-nya adalah 180 kali 3.375, yaitu diperoleh 607. Nah, tadi kan ditanya dead wage loss ya. Nah, di sini berarti jawabannya adalah yang C. Bagaimana, sudah memahami ya? Kalau belum memahami bisa kalian mencari soal yang sama dan kalian pelajari kembali sehingga menjadi memahami dan menguasainya. Kita lanjut dengan nomor selanjutnya. Tabungan masyarakat negara A ditunjukkan oleh persamaan S sama dengan min 4.000 plus 0,20Y. Sedangkan tabungan masyarakat negara B dicerminkan dalam persamaan S sama dengan min 5.000 ditambah 0,25Y. Pengeluaran konsumsi masyarakat di kedua negara ini akan sama besar. Ya, akan sama sebesar K pada tingkat pendapatan sebesar L. Nah, angka-angka yang benar untuk menggantikan huruf K dan L dalam kalimat tersebut adalah A 0 dan 20.000, B 20.000 dan 20.000, C 20.000 dan 80.000, D 75.000 dan 80.000, E 20.000 dan 100.000. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini dengan fungsi konsumsi yang fungsi tabungan dari setiap negara itu berbeda, tapi konsumsinya besarnya akan sama, yaitu konsumsi negara A sama dengan konsumsi negara B. Maka fungsi konsumsinya akan seperti ini. Nah, fungsi konsumsi negara A yaitu 4.000 ditambah 0,8Y sama dengan 5.000 ditambah 0,75Y. Dari mana 0,8Y ini? Yaitu 1 dikurangi 0,20. Sedangkan yang ini, yang negara B, yaitu 1 dikurangi 0,75. Sedangkan angka yang ini tidak berubah ini ya. Ini adalah konstanta. Nah, maka berapa jumlah konsumsinya antara negara B dan negara C? Nah, ini seperti biasa dipindahkan ya. Pindahkan. Jadi di sini ini pindah ke sebelah sini 0,8Y ini positif dipindah ke sebelah kiri jadi negatif 0,75Y. Sedangkan ini 5.000 ini pindah ke sebelah kiri jadi negatif 4.000 ya. Jadi 0,8Y dikurangi 0,75Y diperoleh 0,05Y
Nah, sama dengan ini 5.000 dikurang 4.000 yaitu 1.000. Maka Y-nya berapa? Yaitu 20.000. Jadi pendapatannya adalah sebesar 20.000. Jadi jawabannya adalah B. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Jadi dengan fungsi tabungan masing-masing, maka konsumsinya itu adalah pendapatannya adalah 20.000. Jadi untuk mengetahui berapa konsumsinya, nah, kita lanjutkan dengan soal selanjutnya. Apabila tingkat bunga bank sebesar 5%, sedangkan inflasi 9% per tahun, maka besarnya tingkat bunga real adalah A. min 5%, B. min 4%, C. 4%, D. 5%, dan E. 14%. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, itu tingkat suku bunga real atau real interest rate artinya tingkat bunga yang sudah memperhitungkan unsur inflasi dan diukur dalam bentuk barang atau jasa real. Bukan diukur dalam bentuk uang. Ketika tingkat bunga real rendah, maka insentif untuk meminjam tinggi dan insentif untuk memberi pinjaman rendah. Nah, tingkat bunga real sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi laju inflasi. Ya, hitungnya tingkat bunga real adalah tadi 5%, sedangkan laju inflasi adalah 9%. Ya. Nah, jadi diperoleh tingkat bunga realnya adalah berapa? Ini. Ya. Maka jawabannya adalah B ya. B ini. Jadi 5% min 9% sama dengan min 4%. Maka jawabannya adalah B, yaitu min 4%. Kita lanjutkan. Soal yang pertama adalah Pak Jono memiliki sawah seluas 1 hektar. Untuk meningkatkan produktivitasnya, ia berusaha menambah tenaga kerja dengan harapan hasil padinya akan meningkat. Berikut data tenaga kerja dan produktivitasnya. Nah, ini di sini ada pada pekerja 0 ya, total produksi per tonnya 0. Sekarang pekerjanya yang ditambah jadi 1. Ya, total produksi yang dihasilkan itu adalah 5 ton. Terus ditambah lagi tenaga kerjanya jadi 2 orang, maka total produk bertambah jadi 10,5 ton. Tambah lagi jadi 3 orang, maka total produksi akan bertambah menjadi 17 ton. Ditambah lagi di sini jadi 4 orang. Setelah ditambah tenaga kerjanya jadi 4 orang, ternyata hasil produksinya meningkat, yaitu jadi 21 ton. Ditambah lagi tenaga kerjanya jadi 5 orang, maka total produksinya bertambah jadi 23. Nah, tambah lagi jadi 6 orang, maka jumlah produksinya juga meningkat jadi 24 ton. Nah, berdasarkan hukum produk marginal yang semakin berkurang, pada saat penggunaan tenaga kerja, berapakah penambahan tenaga kerja tidak lagi memberikan tambahan hasil yang menguntungkan. Jadi di sini pada jumlah tenaga kerja berapa?
hasilnya tidak menguntungkan bagi si Pak Jono, ya, sama si Pak Jono. Nah, kita lihat di sini. A yaitu 1 orang, B 2 orang, C 3 orang, D 4 orang, dan E sama dengan 5 orang. Jadi pada jumlah tenaga kerja berapa orang di sini yang walaupun adanya penambahan tenaga kerja dan hasil produksinya bertambah, tapi tidak memberi tambahan hasil, ya, tidak memberikan tambahan hasil. Nah, kita lihat di sini. Menurut hukum produk yang semakin berkurang, ketika faktor produksi tenaga kerja terus ditambah, sementara faktor produksi lainnya tetap, maka mula-mula tambahan hasil atau marginal produk akan tinggi, kemudian akan berangsur-angsur berkurang. Berdasarkan data tabel tersebut, pada saat penggunaan tenaga kerja 4 orang, tambahan hasil yang didapat mulai mengalami penurunan. Jadi pada awal-awal diadakan penambahan tenaga kerja, hasilnya itu meningkat dan menguntungkan. Nah, tapi kalau ditambah terus, walaupun ditambah terus tenaga kerjanya, walaupun hasilnya terjadi peningkatan, tapi di sini hasilnya tidak memberikan tambahan hasil. Jadi tambahan, walaupun jumlah produksinya meningkat, tapi tambahan hasilnya tidak menguntungkan. Nah, di sini kita lihat di sini, ya, yang tadi. Nah, jadi tambahan hasilnya berapa? Jadi pada tenaga kerja 0 ini tidak ada, ya. Ini produk marginal, ya. Produk marginal itu adalah tambahan penghasilan atau tambahan produk, ya. Nah, sini 0. Dari 0 ditambah tenaga kerjanya jadi 1, maka total produk 5. Maka produk marginalnya atau tambahan hasilnya adalah bertambah 5. Terus ditambah lagi tenaga kerjanya jadi 2, ya. Nah, di sini total produknya 10,5. Nah, sekarang berapa tambahan hasilnya? Yaitu dari 5 ke 10,5, tambahan hasilnya 5,5. Berarti ini ada peningkatan sebanyak dari 5 ke 10,5 itu ada peningkatan hasil, yaitu penambahannya adalah 5,5. Sekarang ditambah lagi jadi 3 orang pekerjanya. Ditambah lagi jadi 3 orang pekerjanya, maka hasilnya bertambah jadi 17. Nah, dari 10 ke 17 itu nambahnya 6,5 ton. Nah, di sini masih menguntungkan. Nah, sedangkan untuk yang keempat di sini, dengan tenaga kerja 4, maka total produk per ton, ya. Tadi ini ton, ini per ton, ya. Jadi 21. Nah, dari 17 ke 21, tambahannya cuma berapa? Yaitu 4. Jadi walaupun bertambah di sini tidak menguntungkan. Yang menguntungkan itu hanya sampai 3 saja. Ada peningkatan yang bertambahnya lebih banyak, ya. Sedangkan ini dari 17 ke 21 nambahnya cuma 4. Dan kalau ditambah lagi jadi 5, ternyata jumlah produknya bertambah jadi 23, ya. Nah, dari 21 ke 23 tambahannya hanya 2, berarti itu lebih tidak menguntungkan lagi. Jadi di sini dalam pertanyaannya, penambahan tenaga kerja tidak lagi memberikan tambahan hasil yang menguntungkan, itu mulainya dari jumlah 4 orang di sini.
Jadi ada penurunan di sini. Tambahan hasilnya ada penurunan. Walaupun jumlah produknya bertambah, tapi tambahan hasilnya menurun gitu. Yaitu dari 17 ke 21. Jadi jawabannya adalah pada yang 4 ini adalah tambahan hasil yang semakin menurun. Jadi mulai dari tenaga kerja yang 4 orang, 5 orang, dan semakin ditambah tenaga kerja, maka tambahan hasilnya atau produk marginalnya akan semakin menurun. Sehingga jawabannya adalah D di sini ya. Jadi mulai dari tenaga kerja 4 orang, hasilnya menurun walaupun jumlah produknya bertambah. Gitu ya. Tambahan hasilnya berkurang. Lanjut. Nah, di sini soalnya biaya tetap yang dikeluarkan oleh warung bakso kotak untuk menghasilkan 500 porsi bakso sebanyak 2 juta rupiah. Dan biaya variabel per unit sebesar 6.000 rupiah. Harga jual bakso per porsi adalah 12.500 rupiah. Nah, hitunglah jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung bakso kotak jika seluruh baksonya habis terjual. Jadi di sini disuruh menghitung keuntungan atau kerugian. Jadi untung atau rugi perusahaan bakso ini, ya, untung atau rugi. Nah, kita di sini ya, kalau baksonya itu habis terjual. Ini A rugi 1.250, B laba. Maaf. A yaitu rugi 1.205.000 rupiah dan B laba 1.250.000 rupiah. C rugi 5 juta rupiah dan D laba 6.250.000 rupiah. Yang E tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Total cost, ya di sini TC, total cost. Total cost itu adalah biaya keseluruhan, ya, sama dengan total fixed cost, ya, TFC. Jadi TFC itu adalah biaya tetap, ya, biaya tetap ditambah TFC, ya. TFC itu adalah total variable cost. Total variable cost yaitu biaya tidak tetap. Kalian masih ingat apa itu TFC? TFC itu adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu kegiatan produksi dengan tidak memperhatikan berapa jumlah barang yang diproduksi, mau banyak, mau sedikit, itu jumlah produksinya sama, ya. Biaya produksinya sama. Jadi sedangkan biaya variabel itu tergantung, atau TFC ini tergantung kepada jumlah barang yang diproduksi. Kalau produksinya ditambah, maka biaya produksinya juga akan bertambah gitu ya. Nah, sekarang biaya totalnya berapa TFC-nya? Ya. Nah, di sini biaya tetapnya adalah 2 juta. Ya. Nah, ditambah biaya variabelnya. Biaya variabelnya itu adalah 500 porsi dikali 6.000. Ya.
Jadi total cost-nya adalah 2 juta ditambah 2 juta ditambah 3 juta jadi 5 juta ya. Sedangkan TR-nya masih ingat TR itu adalah total revenue ya. Total revenue itu adalah jumlah total dari penerimaan yang diterima oleh warung bakso itu ya, yaitu cara ngitungnya adalah P kali Q ya. P itu adalah harga sedangkan Q itu adalah jumlah barang. Jadi biaya yang dikeluarkan dikali harga. Nah, ini TR yaitu 12.000 kali 500 ya, kali 500. 12.500 kali 500. Maka total revenue-nya adalah penerimaan secara keseluruhan adalah 6.250.000. Nah, L ya, laba itu dihitung dengan rumus TR dikurangi TC. TR dikurangi TC yaitu TR-nya 6.250.000 dikurangi biaya keseluruhan yaitu 5 juta. Maka laba 1.250.000. Karena apa? Karena penerimaan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Jadi laba. Kalau sebaliknya biaya lebih besar dari penerimaan, maka itu rugi. Karena kalau ini adalah penerimaan lebih besar daripada biaya ya. Maka penerimaan dikurangi biaya, total revenue dikurangi TC itu 6.200 dikurang 5 juta sama dengan 1.250.000. Ini maka warung bakso kotak ini memperoleh laba yaitu sebesar 1.250.000. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, Pak Budi adalah seorang pedagang bebek di pasar hewan. Pada saat harga bebek 150.000 per ekor, ia mampu menyediakan bebek sebanyak 100 ekor. Namun pada saat harga bebek 125.000 per ekor, ia hanya mampu menyediakan sebanyak 80 ekor. Jenis koefisien elastisitas penawaran bebek tersebut adalah, kamu masih ingat ya, apa itu koefisien elastisitas permintaan ya. Koefisien elastisitas permintaan itu adalah perbandingan antara perubahan permintaan dengan perubahan harga ya. Nah, ini bisa dihitung. Jadi berapa koefisiennya? Jadi ini termasuk barang yang elastis, non elastis atau tidak elastis atau tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Nah, kita lihat di sini. A, inelastis. B, elastis. C, elastis sempurna. D, inelastis sempurna. E, elastis uniter. Ya. Nah, ingat, apa itu? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini berarti pada saat harga bebek 150.000 ya, di sini. Nah, ini 150.000 per ekor, ia mampu menyediakan bebek sebanyak 100 ya. Sedangkan pada saat bebek naik 125,
maka hanya bisa menyediakan sebanyak 80 ekor bebek. Jadi ditanya di sini jenis koefisien elastis penawarannya yang mana? Inelastis, elastis, elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis uniter gitu ya. Nah, kamu masih ingat di sini harus ingat rumusnya. Nah, rumusnya di sini ES yaitu elastisitas penawaran ya, ES itu yaitu delta Q dibagi delta P kali P per Q. Nah, delta Q ini adalah kenaikan jumlah atau perubahan ya. Perubahan barang, jumlah barang, sedangkan ini perubahan jumlah harga. P itu adalah harga yang pertama dan Q adalah jumlah yang pertama. Nah, sekarang ES jadi kita masukkan ke rumus di sini ya. Jadi di sini dari jumlah Q, perubahan Q-nya berapa? Yaitu dari 100 ke 80 berarti berapa? 80 dikurangi 100 yaitu min 20 ya. Sedangkan ini perubahan harganya berapa? Yaitu 125 dikurangi 150 maka min 25.000 ya. Kali, nah ini P yang pertama adalah 150.000 dibagi Q. Nah, Q-nya adalah 100. Maka diperoleh hasil ES-nya 1,2 ya. Nah, ini dikalikan, ini dikalikan. Jadi hasilnya adalah 1,2. Karena ES-nya lebih besar dari 1, maka elastis penawaran bebek bersifat elastis ya. Bersifat elastis. Jadi jawabannya adalah B gitu. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.